Oke, sekarang saya akan mengulas untuk produk ini, Smart Control Relay ya, SWC 86 satu channel. Jadi ini yang satu channel karena kebetulan hanya untuk di kamar ya, hanya untuk satu saklar. Ini udah diinstalasi sebelumnya. Jadi instalasi seperti ini. Yang paling pinggir untuk netral, kemudian fasanya yang tengah, kemudian yang paling samping ini fasa juga kita ambil untuk relay atau saklar ya. Nah, kemudian ini yang paling pinggir ya, kemudian yang paling pinggir juga ini untuk masuk ke saklarnya. Kira-kira seperti itu. Nanti ada instruksi untuk pemasangan atau instalasinya. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi. Jadi pertama kali ketika kita membeli ya, baru di sini ada tombol reset ya, ada lubang di sini. Kita reset dulu, tekan lama. Kita tekan lama sampai lampunya menyala. Oke, kita tekan, tahan. Nah, sampai menyala. Kemudian kita tunggu sampai dia restart. Kita tunggu, dia nanti akan restart sendiri. Nah, kemudian di restart. Ini kalau nggak digunakan dia akan mati. Nah, kemudian nyala sendiri ya. Jadi kalau misalnya kita ulang, ini tadi saklarnya masih nyala, sekarang kita matikan aja. Jadi hanya menggunakan modul aja. Kita tekan lama. Oke, sampai nyala, kita tunggu. Jadi pertama kali di reset supaya tidak ada konfigurasi apapun. Jadi yang misalnya ada wifi sudah pernah terkoneksi atau saklar ada yang pernah dinyalakan konfigurasinya, jadi kembali ke pengaturan pabrik. Oke, seperti ini. Dia akan nyala sendiri. Jadi konfigurasi pertama dia masuk ke handphone, kita pilih di wifi. Nah, di sini akan terlihat serial number atau board ID 148570013 ya. Terus kemudian dilanjutkan dengan model SWC86 satu channel. Oke, kita klik. Passwordnya 123456788. Kemudian klik connect. Nah, setelah terkoneksi, jadi di sini terkoneksi bukan di jaringan wifi lokal ya, atau jaringan ini kan wifi rumah. Jadi ini belum tersambung ke wifi rumah. Jadi baru dari handphone ke modul ya. Jadi dari handphone ke modul aja. Di sini kemudian kita masuk ke 192.168.4.1 ya, 192.168.4.1. Kita masuk ke sini. Nah, tampilan seperti ini. Jadi ini belum akses kontrol jarak jauh ya, masih satu area. Jadi jaraknya masih terbatas, hanya sejauh mana modul itu bisa sampai sinyalnya ke handphone. Jadi mungkin sekitar 10 meter. Nah, sekarang kita kalau mau masuk akses kontrol jarak jauh di 919.my.id. Kita konfigurasi di sini. Nah, di sini ada board ID. Kita copy aja daripada nanti lupa. Kemudian kita ambil tab baru. Nah, ini karena udah saya buka, saya logout dulu. Oh sorry, ini masih terhubung ke ini. Kita masuk ke Jarepo dulu ya. Kita pinjam
wifi-nya dulu. Kita masuk ke 919.my.id. Nah, bagi yang belum memiliki akun bisa daftar di sini. Daftarnya cukup mudah, hanya username, password, hanya itu saja. Tidak ada pendaftaran lain-lain, email, nomor telepon, nggak ada. Jadi hanya username dan password untuk masuk ke dashboard area. Oke, karena saya udah punya akun, jadi saya login dulu. Oke, kemudian kita masuk. Nah, tampilan baru, ini masuk ke password cek dari handphonenya. Tampilan baru seperti ini. Jadi kalau baru daftar akun pertama kali, tampilan seperti ini, masih kosong, ya, tidak ada apa-apa. Kemudian kita buat output baru. Output barunya ini saya menggunakan untuk kamar, ya, kamar belakang. Kebetulan saya gunakan untuk di kamar belakang. Board ID-nya tadi yang kita copy yang di sini tadi, ya. Nah, yang di sini biar kita nggak nulis lagi 148 ini. Nah, kita paste di sini, ya. Kemudian GPIO-nya 5. Untuk GPIO informasi nanti ada di instruksi, ya. Ada di paket penjualannya. Ada instruksinya. Ini kita pandu dari video. Jadi satu channel dia menggunakan GPIO numbernya 5. Kemudian kita simpan. Oke, sudah tersimpan, ya. Ini belum sinkron, ya. Waktu terakhir sinkron dia ini masih 2123, itu maksudnya tadi waktu baru banget dibuat, tapi belum sinkron. Nah, kemudian kita kembali ke sini, terus kita masuk ke wifi, kembali lagi ke yang sini. Jadi kalian bisa bikin akun dulu, ya. Kemudian kalian copy board ID-nya, kalian masukkan itu tadi, output baru. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke sini. Nah, ini coba kita gunakan, kita nyalakan dan matikan. Ini belum terkoneksi, lambat. Udah. Nah, seperti ini, ya. Sekarang kondisi mati. Bentar, kita reset dulu modulnya. Kita reset dulu modulnya. Oke, kita sambung kembali. Kita sambung kembali ke sini, ya. Pilih yang ini, kemudian kita refresh lagi. Oke, nah seperti ini, kita matikan.
kita nyalakan ya, kita matikan ya, off, kita nyalakan. Jadi ini belum terhubung ke jaringan WiFi lokal, jadi masih antara handphone dengan modul. Jadi antara handphone dengan modul tapi belum masuk ke jaringan lokal. Sekarang kita masuk ke konfigurasi. Nah, caranya seperti ini. Kita masukkan SSID. Jadi yang tadi yang Jarepo ini ya. Kita masuk ke Jarepo sekarang. Nah, di sini kita masukkan oke, kemudian passwordnya. Nah, setelah itu kita klik yang bagian ini, simpan. Nah, konfigurasinya telah tersimpan. Kita tunggu dia akan restart. Kita tunggu saja beberapa saat, dia sedang menyimpan konfigurasi. Jadi kalau udah tersimpan konfigurasinya, nanti tidak perlu konfigurasi ulang. Jadi ketika ada mati listrik ya, ada pemadaman misalnya, ketika nanti nyala udah dia langsung terkoneksi ke Jarepo secara otomatis. Jadi hanya satu kali saja konfigurasinya. Oke, setelah tersambung, jadi ini udah nggak dipakai. Kita sekarang masuk ke yang kontrol jarak jauh di 919.my.id. Ini udah nggak pakai lagi, itu hanya untuk konfigurasi saja. Nah, sekarang kita sudah masuk di sini, coba kita refresh. Nah, jamnya 21.28, dia tersinkronasi ya. Ya, seperti ini. Jadi ini untuk mendeteksi kalau misalnya di rumah nanti jaringannya lagi bermasalah, lagi ngadat ya wifi-nya, atau mungkin mati lampu, kita sedang di luar rumah, di luar kota, atau kita dari luar negeri, atau pokoknya dimanapun kita bisa akses. Jadi ini kita nggak harus pakai wifi karena udah tersambung tadi modulnya. Kita pakai paket data aja bisa. Nah, ini pakai paket data, wifi saya matikan ya, udah nggak pakai wifi lagi. Nah, sini udah pakai paket data ya, yang 4G plus, kelihatan udah nggak ada wifi lagi. Jadi kalau kita bepergian cukup menggunakan paket data di handphone, dan tadi yang di rumah modulnya udah tersimpan, kita bisa akses dari manapun, kapanpun. Oke, kita refresh. Nah, itu jam 9.29 ya, 21.29. Jadi kalau dia masih sinkron, dia ketika di refresh di sini ada perubahan. Tapi kalau terputus, misalnya jaringannya lambat atau ada masalah di jaringan di rumah, di sini nanti akan terlihat last time-nya ya, terakhir kapan dia tersinkronasi. Oke, kita sekarang coba kita matikan dari sini. Nah, lampunya mati. Kemudian kita tes nyalakan. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita bepergian, kita cukup menggunakan paket data aja dari manapun handphonenya. Kalau misalnya nggak pakai paket data, misalnya kita lagi kerja pakai wifi kantor bisa, atau misalnya kita lagi di cafe, ada wifi cafe bisa ya. Yang penting handphonenya ada koneksi untuk mengakses di 919.my.id. Seperti ini. Kita bisa nyalakan, matikan sesuai dengan keinginan. Kapanpun, dimanapun. Nah, seperti ini. Oke, kira-kira itu dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ke kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Assalamualaikum.